Saya lulus tahun 2008 dari ITB, Mas, ambil jurusan teknik industri. Sejak lulus, 2 tahun pertama kerja di korporasi, di perbankan dan juga di oil company. Lalu di sana pada saat pengalaman itu menyadari bahwa ternyata callingnya adalah ke dunia entrepreneur. Jadi setelah 2 tahun bekerja, memutuskan resign dan start my first company pada waktu itu, jauh sekali dari Jakarta. Bisnis pertamanya adalah mining tempo hari di Nusa Tenggara Timur. 4 tahun, 5 tahun berkecimpung di dunia itu, dilanjutkan kembali ke Jakarta, dan kita sambil menjalankan e-commerce, ekspor import, lalu juga terakhir manajemen konsultan. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mengejar mimpi saya di Transfest. Saya rasa entrepreneurship itu betul-betul panggilan, Pak ya. Jadi tidak perlu ada trigger apapun, cuman pada saat itu kita tahu bahwa yang ingin saya lakukan adalah menjadi mandiri, memberikan impact lebih banyak, menyentuh orang lebih banyak dengan entrepreneurship. Transfest sendiri secara aplikasi baru diluncurkan ke publik atau bisa di-download oleh publik itu di awal bulan Desember, di minggu kedua Desember. Dan sejak saat itu kami mengalami pertumbuhan organik yang cukup baik dari sisi growth weekly-nya. Ya, mungkin saya cerita dulu bahwa Transfest sebenarnya kita adalah layanan transfer dana internasional. Jadi kita platform untuk memudahkan baik individual ataupun bisnis untuk bisa mengirimkan dana ke mancanegara dengan cara yang lebih mudah, lebih murah, dan juga tentunya lebih cepat. Peristiwanya terjadi pada saat saya dan co-founder saya pada waktu itu mengalami pengalaman langsung atas kesulitan mengirimkan uang ke luar negeri. Di situ kita melihat bahwa sepertinya ada gap nih antara current solutions dengan problem yang kita hadapi. And not to mention, kita studi secara pasar, marketnya pun besar gitu. Mungkin saya bisa cerita sedikit, annually berdasarkan data dari World Bank, sekitar 12 juta billion dollar itu keluar dan masuk Indonesia hanya dari individu. Kita belum bicara tentang trading atau dari small and medium enterprise. Jadi di situ kita melihat bahwa ini ada suatu kebutuhan dan ada gap di market, dan di situ kita memutuskan untuk ayo kita buat Transfest untuk kita bisa bantu selesaikan permasalahan ini. Secara organik pula kami berhasil menjangkau cukup banyak market. Dalam hal ini adalah karena layanan pertama kami adalah untuk transfer dana keluar dari Indonesia. Jadi mostly yang menggunakan adalah baik itu mahasiswa ataupun SME, bisnis, dan juga pekerja migran ataupun expatriates. Jadi selama ini informasi tentang Transfest begitu kita rilis ke publik itu beredar cukup organik, disebarkan oleh komunitas ke komunitas yang menyebabkan sekarang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini ternyata dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dalam kita berbisnis atau apapun, challenge selalu ada. Dalam case-nya Transfest, clear adalah masalah regulasi. Artinya industri ini adalah industri yang sangat erat kaitannya dengan regulasi, di mana kita diawasi oleh Bank Indonesia dan PPATK. Dan dalam bekerja sama dengan partner-partner kami di mancanegara pun juga sama, masing-masing memiliki aturannya sendiri-sendiri, dan itu harus kita comply semua. Hal ini cukup sensitif karena dari sisi transfer dana kami harus mematuhi seluruh kewajiban APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi kita harus memastikan semua transaksi yang melalui kita adalah transaksi yang aman, yang legit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Klise sih jawabnya, cuman memang yang menginspirasi saya ya ayah saya sih. Ayah saya sama, artinya di masa puncak karirnya memutuskan untuk terjun sendiri, membangun bisnisnya sendiri, dan sejak saat itu saya melihat pertumbuhan perusahaannya meningkat cukup signifikan. Yang tadinya mungkin cuman hanya beberapa orang hingga sekarang memiliki karyawan ribuan orang. Di situ saya melihat bahwa apa yang beliau lakukan itu, beliau memberikan dampak lebih banyak kepada orang. Dengan hal yang dia lakukan tersebut, banyak keluarga yang bekerja padanya dan menggantungkan hidup di perusahaan tersebut, sehingga memberikan impact lebih banyak untuk banyak orang. Dan di situ saya melihat bahwa saya perlu menjadi seperti ini juga dengan cara saya sendiri. Lakukan semuanya lebih cepat.
dan belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena di dunia entrepreneuring kita tidak pernah bisa terhindar dari yang namanya kesalahan. Dan itu sesuatu yang harus dihadapi. Jadi tanpa adanya itu pun kita nggak bisa berkembang. Jadi kalau saya bilang sih, Mas, habisin jatah gagalnya dulu. Sehingga semakin cepat jatah gagalnya semakin habis, sehingga kita bisa dapat sukses yang kita mau.